Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang telah mengumpulkan kita di Masjid Baitur Rahman ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa sholat berjamaah dan duduk bersama mendengarkan nasihat yang datang dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah sekalian, yang pertama, saya belum banyak mengenal para jamaah sekalian, ya, karena saya sudah hampir 2 tahun di sini mengajar. Alhamdulillah, saya bisa banyak bertemu dengan saudara-saudara sekalian yang ada di masjid ini. Oleh karena itu, mungkin juga belum mengenal nama saya, sebagaimana saya belum mengenal nama Bapak sekalian. Insya Allah dengan waktu yang berjalan, saya bisa mengenal nama Bapak sekalian, sekalipun wajah sudah dikenal. Jadi nanti kalau kita ketemu di jalan, wah ini biasa hadir sholat berjamaah di masjid Baitur Rahman, biasa duduk mendengarkan nasihat, sehingga bisa kita kenal. Nama saya Bahri Qasim, asal Sulawesi Selatan. Cuma sudah tinggal di Bekasi lama, sejak tahun 92. Tahun 1999 saya ke negeri Arab belajar sampai tahun 2014. Perjalanan yang sangat panjang. Saya belajar kepada para ulama yang ada di sana, kemudian saya kuliah S1, S2 sampai selesai S3. Perjalanan yang sangat panjang untuk menuntut ilmu, untuk ingin mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Namun sekalipun perjuangan yang sangat besar ini, masih sedikit ilmu yang kita dapat. Tetap belajar. Saya menggunakan waktu setiap hari harus belajar 5 jam, karena masih banyak kekurangan. Sekalipun saya sudah belajar di Arab hampir 14 tahun, tapi itu masih kurang. Bagaimana dengan para jamaah sekalian? Ya, mungkin aja sekali seminggu. Sekali seminggu itu butuh sekali semangat untuk lebih banyak belajar, mengkaji agar kita paham tentang agama kita. Karena kita belajar agama ini, kalau kita beragama Islam, kita harus tahu tentang agama kita. Karena kalau kita tidak tahu tentang agama kita, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita dari azab Allah pada hari kiamat? Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak belajar, tidak mendengar, bagaimana kita bisa mengetahui mana jalan yang bisa menghancurkan kita dan mana jalan yang bisa menyelamatkan kita? Yang oleh karena itu, ilmu ini sangat penting sekali kita pelajari. Alhamdulillah para jamaah sekalian bisa hadir mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian jalan yang terang menuju agama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit kita akan belajar, karena ilmu tidak bisa kita dapat langsung satu waktu flow di otak kita, tidak. Butuh waktu untuk belajar, butuh waktu untuk menelaah, butuh waktu untuk memberikan waktu kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bersyukur kepada Allah karena masih ada waktu kita
Jumat sekali sepekan atau 2 kali sepekan. Berapa banyak saudara-saudara kita sekali sebulan, sekali 2 bulan tidak ada di dalam jiwanya ingin mendengarkan nasihat, ingin mendengarkan kebaikan. Nah, oleh karena itu, ini sesuatu yang sangat kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa meluangkan waktu kita dulu. Karena ketahuilah, umur kita, waktu kita ditanya oleh Allah. Umur kita, waktu kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di mana engkau gunakan waktu? Ini pertanyaan yang sangat besar yang tidak mungkin bisa kita jawab ketika kita berada di alam kubur, kecuali karena iman yang kita miliki. Di mana waktumu? Di mana umur engkau gunakan? Sanggup kita jawab? Mungkin kalau kita pikiran, ya bisa kita jawab. Oh, saya begini, saya begini. Tapi ketika kita berada di alam kubur sendirian, ditanya oleh malaikat, sesuatu yang mengerikan. Di mana kegunaan waktumu? Engkau sekarang sudah berumur berapa tahun? Ya, mungkin saya lihat beberapa sekali yang hadir ini rata-rata di atas 30 tahun. Ya. Saya 40 tahun ya. Saya sudah 50 tahun. Berarti kalau diberikan oleh Allah umur 63 tinggal 13 tahun. Tanggung jawab akhir kepada kita. Apalagi kalau sudah umur 60 tahun. Kan itu kita harus memberikan waktu untuk diri kita berumur. Mampu kita nanti pada hari kiamat mempertanggungjawabkan waktu kita, umur kita. Nah, itulah pentingnya kita belajar ini sedikit demi sedikit. Karena kita ini bukan dari pesantren, bukan dari awal dari kecil kita dididik menjadi belajar agama, tidak. Kita ingin belajar ini baru sekarang. Baru sekarang berarti kita harus memberikan waktu yang maksimal buat kita. Kita harus bersemangat, kita harus memikirkan tentang masa depan kita nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang ini kita kerja, ya, setiap hari kita sudah mempersiapkan masa depan dunia kita. Ya. Tinggal beberapa hari lagi. Kalau umurnya 20 tahun, baru tinggal 13 tahun kalau dikasih umur ya. Kalau dikasih umur 63, baru tinggal 13 tahun mempersiapkan dunia. Nah, tetapi kita mempersiapkan untuk masa depan akhirat kita, nah ini yang perlu pertanyaan buat kita semua, ya, bukan hanya saya, buat kita semua. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan untuk akhirat kita? Apa kita sudah beli mobil, nanti mobil ini yang saya bisa jalan-jalan di akhirat? Tidak mungkin. Mungkin saya punya rumah, ada apartemen nanti yang saya pakai ketika di padang mahsyar, ketika kepanasan saya ambil rumah saya. Tidak mungkin. Hanya kebaikan, amal soleh, keimanan yang bisa kita pegang erat-erat untuk kita bawa ke akhir. Nah, duduk di majelis seperti ini adalah amal soleh. Kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika Allah bertanya, di mana engkau gunakan umurmu? Ya Allah, aku gunakan untuk mendengarkan nasihat. Nah, ini bermanfaat. Tapi kalau kita ditanya oleh Allah, di mana engkau gunakan waktumu? Ya, saya gunakan untuk enggak boleh. Oh, ya bukan berarti haram ya. Tapi kalau ini setiap hari lebih banyak daripada ngaji, kita nanti pada hari kiamat menjadi orang yang menyesal. Ya. Menjadi orang yang menyesal. Boleh. Olahraga haram apa? Nah, boleh. Tetapi jangan menjadikan olahraga setiap hari, pagi olahraga, siang olahraga, sore olahraga, malam olahraga. Ibadah tidak ada. Olahraga silakan, tapi jangan jadikan olahraga semuanya. Kerja boleh atau tidak? Di perusahaan atau di sekolah, jawabannya boleh. Tapi jangan semua kerja dari pagi sampai apa? Ya, sampai kerja lupa Allah Subhanahu wa taala. Sholat dia, banyak orang kerja sholat dia. Banyak. Kerja baca Quran dia. Kerja tapi tidak mau mendengarkan nasihat. Rugi. Padahal kita pasti mati. Kita pasti mati. Berapa banyak anak muda meninggal? Bagaimana dengan orang tua yang sudah umur di atas 50, 60? Ya, siap-siap. Anak
menunggang-nunggang, banyak meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwasanya kita akan meninggalkan dunia ini dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita persiapkan? Ya, oleh karena itu, para jamaah sekalian bersemangat untuk belajar. Bersemangat. Kalau saya, ini pribadi saya, kalau saya belajar bertahun-tahun untuk agama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dalam rangka agar ilmu yang saya dapatkan ini agar saya amalkan, kemudian saya sebarkan ke tengah-tengah kaum muslimin. Ini agar bermanfaat bagi saya pada hari kiamat dan juga bermanfaat bagi kaum muslimin yang mengamalkan ilmu yang didengarkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, di majelis ini adalah nasihat. Kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Karena agama ini nasihat, maka kita saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Saya akan berikan nasihat kepada bapak sekalian dengan cara yang baik, ya, dengan lemah lembut. Mudah-mudahan nasihat ini bisa sampai ke dalam hati kita dan bisa membuat kita sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bapak sekalian, apabila saya ada kesalahan, ya, ada kesalahan, nasihat. Karena saya ini manusia biasa, sekalipun saya, ya, mungkin saya yang lebih banyak daripada jamaah sekalian yang ada di sini tentang belajar agama. Sampai saya mengambil doktor untuk agama, spesialis agama. Kalau masalah ini saja, tentu saya masih ada kesalahan. Ya, mungkin jamaah sekalian bisa memberikan nasihat. Apakah itu nasihat pribadi ke saya? Kalau ada kesalahan, ada salah ucap, yang namanya ceramah itu kadang salah ucap, ya. Nah, ini perlu diluruskan. Mungkin para jamaah sekalian mendengar tadi salah, mungkin bisa diluruskan. Ya. Dan nasihat ini kalau saya diluruskan, saya harus terima. Kalau saya salah, ya ada kesalahan, saya harus menerima. Karena ini agama ini sehat, tidak boleh. Wah, kenapa kamu nasihat saya? Kenapa engkau menurunkan saya? Saya kan lebih pandai daripada kalian. Ini salah. Sombong namanya. Saya ada sombong dalam diri saya. Jadi saya harus menerima apabila itu salah. Karena demi keselamatan buat kita semuanya. Keselamatan saya dan keselamatan bapak sekalian. Kalau saya menyampaikan ini salah, berarti nanti saya akan mengajak bapak sekalian kepada kesalahan. Nah, itu butuh nasihat. Butuh nasihat. Kemudian yang ketiga, nanti sebelum 10 menit sebelum masuk waktu, insya Allah nanti akan ada tanya jawab. Ya. Apakah saya bertanya atau para jamaah sekalian memberikan atau bertanya kepada saya supaya majelis ini hidup. Ya. Saya harus bertanya pada para jamaah sekalian tentang apa yang saya terangkan tadi. Ya, sehingga nanti bapak sekalian pulang ke rumah ada oleh-oleh ini. Ketika nanti pulang ke rumah, istri bertanya, Bapak dari mana? Saya dari Masjid Baitur Rahman. Kenapa di sana? Dia mendengarkan nasihat ngaji. Apa yang dia disampaikan? Pemahamannya apa? Oh, bagus sekali. Apa yang ini coba sampaikan biar kami juga bisa menerima di rumah, bisa mendengarkan. Oh, saya lupa. Nah, makanya saya nanti akan bertanya tentang pembahasan ini kepada para jamaah sekalian. Kemudian saya juga ditanya tentang pembahasan yang saya bahas, kalau belum jelas, tadi jelas, sehingga kita semua sama-sama menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita ini adalah pembahasan tauhid. Pembahasan yang paling indah. Pembahasan yang sangat penting. Semua manusia wajib mengenal tauhid. Wajib mempelajari tauhid, karena ini antara hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan, orang yang belajar tentang masalah fikih harus tahu tentang masalah tauhid. Orang yang belajar tentang masalah tafsir, dia harus tahu tentang masalah tauhid. Orang yang belajar tentang masalah akhlak, dia harus tahu tentang masalah tauhid. Karena ini hubungan dia
dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua pelajaran dia harus tahu tentang masalah tauhid. Karena pentingnya tentang masalah tauhid yang harus diketahui oleh setiap seorang hamba. Sebelum saya lanjut pada pembahasan ini, bab ma ja'a an-nabiyyu fil qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang awal-awal munculnya kesyirikan, di mana awal muncul kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Kapan dimulai? Pada zaman siapa? Di dalam Al-Quran di surah Nuh ayat 23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa la ya'uqa wa nasr. Mereka berkata, janganlah engkau meninggalkan tuhan-tuhan kalian Wadda, Suwa, Yaghutha, Ya'uqa, Nasr. Ada 5 nama orang-orang soleh yang disembah pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Berarti muncul kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah itu terjadi pada zaman Nabi Nuh. Bagaimana dengan pada zaman Nabi Adam? Pada zaman Nabi Adam tidak ada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Tidak ada orang yang menyembah pada selain Allah. Semuanya tauhidnya benar. Semuanya menyembah Allah, minta rezeki kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah, minta segala macam kepada Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi Adam. Setelah Nabi Adam meninggal dunia, cukup lama manusia pada waktu itu sudah meninggalkan agamanya sehingga dia tidak tahu lagi mana yang disembah, mana yang tidak. Nah, sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 ulama yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah. 5 nama. Itu disebutkan oleh Allah di surah Nuh ayat 23. Pertama Wadda, yang kedua Suwa, yang ketiga Yaghutha, Ya'uqa, Nasr. 5. Ini semua adalah orang soleh, ya. Ini semua adalah orang soleh. Semua mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia dalam meninggalkan kemungkaran, meninggalkan maksiat, meninggalkan kesyirikan. Ini orang soleh 5 ini. Kemudian orang soleh ini meninggal dunia. Masyarakat sangat simpati dengan orang-orang soleh ini, 5 orang ini. Wadda, Suwa, Yaghutha, Ya'uqa, Nasr. Untuk bapak sekalian nanti bisa melihat di surah Nuh ayat 23. 5 orang soleh ini meninggal. Ketika dia meninggal, manusia sedih, masyarakat sedih karena ditinggalkan oleh orang-orang yang baik. Sedih. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ditinggalkan oleh orang-orang soleh. Maka syaitan datang dalam bentuk manusia. Syaitan datang dalam bentuk manusia. Dia mengetahui tentang kesedihan masyarakat. Masyarakat ini dalam keadaan galau, ya, sedih karena tidak ada lagi ulama, tidak lagi orang soleh, tidak ada lagi. Akhirnya dia berkata, bagaimana pendapatku kita buat patung persis mukanya orang soleh ini, 5 orang ini, supaya tujuannya kata setan ini, tujuannya agar kamu nanti bisa ingat, ya. Oh, dulu ini orang soleh, rajin mengajar, rajin mengaji, rajin berdakwah, selalu mengajak kepada kebaikan. Tujuannya itu. Ini setan ini berkata, buat patung di sudut kota. Tujuannya adalah ketika kamu lewat di sana, masyarakat lewat, oh itu orang soleh, ya. Sehingga kesedihan kamu hilang. Akhirnya masyarakat pada waktu itu setuju. Oh, benar juga kata orang ini. Dia kata kalau itu setan yang berkata, benar juga kata orang ini. Kita bikin patung supaya nanti bisa kita kenal, ya. Anak keturunan kita nanti bisa mengenal tentang patung ini. Siapa patung ini? Dia adalah ulama-ulama. Kemudian ketika
hilanglah rasa sedih masyarakat. Nah, generasi yang membuat patung ini hilang, artinya sudah meninggal semua, diganti oleh anaknya. Anaknya mungkin masih mendengar. Dulu bapak saya masih kecil, nah ini ada patung ini. Kemudian generasi anaknya ini semua meninggal dunia, diganti oleh generasi cucu. Nah, mulailah cucu ini sudah tidak tahu lagi apa sejarah patung ini dibuat. Sudah hilang. Agama masyarakat pada waktu itu sudah tidak ada, sudah tidak tahu lagi. Akhirnya ketika masyarakat tidak tahu tentang apa maksud patung ini dibuat, datang lagi ke setan. Setan yang dulu yang mengatakan bahwa buat patung supaya dikenal, kesedihan ini bisa hilang ketika melihat. Akhirnya setan ini datang lagi pada masyarakat. Tahukah engkau, dia datang dengan dalam bentuk manusia. Tahukah engkau apa patung ini? Kenapa ada patung di sini? Di setiap sudut kota ada patung. Maka masyarakat pada waktu itu tidak tahu. Saya tidak tahu. Maka setan telah masuk di sini. Nah, kata setan ini berdakwah. Bagaimana agar manusia ini jatuh pada kesyirikan sehingga dia sama-sama masuk dalam neraka jahanam. Nah, kesempatan dia. Itu pintarnya setan berdakwah. Enggak langsung mengatakan berbuat syirik, tidak. Nah, dibuat dulu caranya agar dia nanti bisa berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu enggak? Itu. Saya tahu karena zaman dulu saya tahu hidup pada zaman itu. Umur saya sekarang ini sudah hampir 200 tahun. Saya tahu kenapa patung ini dibuat. Hanya masyarakat bertanya, kenapa patung ini dibuat? Dulu, nenek moyang kamu dulu, dia ini membuat patung ini supaya ketika ingin mencari jodoh, nah dia datang ke patung ini minta, wahai wadah, berikanlah aku jodoh. Nah, sudah meleset tadi awal dibuatnya patung ini. Dulu nenek moyang kamu kalau mau minta rezekinya dimudahkan, dia datang ke patung ini, wahai Suwa, mudahkanlah semua rezeki saya, berikanlah aku rezeki yang banyak. Berpaling dari tujuan awal. Dari tujuan awal dibalas supaya hanya sekedar apa? Mengenang. Bukan untuk disembah. Setelah masyarakat semua tahu bahwa nenek moyang kita dahulu, kalau dia minta apa-apa, minta rezeki, minta jodoh, minta keselamatan, semua datang ke patung ini. Akhirnya masyarakat semua berbondong-bondong untuk meminta kepada patung ini. Dianggaplah sebagai Tuhan. Berhasillah dakwah syaitan. Nah, disinilah masyarakat semua berbuat syirik. Yang seharusnya kita minta kepada Allah. Kalau kita ingin minta rezeki, minta kepada siapa? Kepada Allah. Kita ingin selamat, minta kepada siapa? Kepada Allah. Kita ingin dimudahkan semua urusan kita, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Nah, sekarang ini tidak. Minta kepada Allah, minta kepada selain Allah. Kalau ingin cari jodoh, ingin cari rezeki, ingin diselamatkan, ingin cari berkah. Ketika masyarakat pada waktu itu semua berbuat syirik, Allah mengutus Nabi Nuh. Allah mengutus Nabi Nuh untuk meluruskan pemahaman mereka tentang sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Nuh alaihi wassalam, karena masyarakat sudah mendalam, ya, berdarah daging, sudah sangat mendalam pemahamannya dia terhadap patung ini, bahwa patung inilah yang akan memberikan rezeki, memberikan jalan keluar dari segala urusan, memudahkan semua urusan, memberikan jodoh, memberikan keselamatan. Terjatuh dalam kesyirikan. Nabi Nuh kewalahan berdakwah. Ketika seluruh masyarakat berbuat syirik, datang Nabi Nuh sendirian berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
tahun. Jadi kalau kita hidup 150 tahun mungkin rambut tidak lagi yang hitam ya, semuanya putih semua. Ya, karena kita sudah baru 40 tahun dan sudah bercampur bau hitam putih. Ya, itu rambut saya sudah bercampur hitam putih. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Dia berjuang bagaimana caranya agar masyarakat ini kembali kepada Allah. Tapi tidak bisa. Jangankan itu, istri anaknya pun tidak bisa. Istri anaknya pun tidak bisa beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada selain Allah. Istri dan anaknya semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Nuh alaihi wasallam. Dia berdakwah siang dan malam, tetapi tidak ada yang mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihi wasallam. Bahkan Nabi Nuh dikatakan oleh kaumnya dia adalah orang gila. Kita semuanya beribadah kepada sini, kepada patung ini, meminta rezeki, minta jodoh, minta keselamatan. Dia mengatakan tidak boleh. Ini orang gila. Nabi Nuh dianggap sebagai orang gila. Demikian ketika seseorang mengajak kepada kebaikan, mengajak manusia ke jalan yang hak, menjalan ke jalan yang baik, maka dia tidak akan bisa. Itu pasti nanti ada tantangan dan dia harus ada. Dan ini harus siap dihadapi segala tantangan dan rintangan. Nah, Nabi Nuh ketika umatnya diajak kepada tauhid tidak mau, istrinya diajak, wahai istriku sembahlah Allah, dia tidak mau. Wahai anakku sembahlah Allah, karena Allah yang menyelamatkan kamu dari segala macam bahaya, dia juga tidak mau. Akhirnya Nabi Nuh diperintah oleh Allah membuat patung di mana? Di atas gunung. Tidak ada yang tahu apa hikmahnya. Pada zaman itu tidak tahu. Bahkan orang kata, coba lihat, kita semua beribadah kepada patung, meminta rezeki kepada patung, meminta jodoh, minta keselamatan kepada patung. Dia melarang. Gila ini Nabi Nuh. Kemudian dia melihat membuat perahu di atas gunung. Tambah gila Nabi Nuh. Nabi Nuh tambah gila. Masyarakat semua langsung berkata, Nabi Nuh tambah gila, apa parah? Karena dia nggak tahu apa hikmah Allah menyuruh Nabi Nuh. Ya, ketika Nabi Nuh sudah menyiapkan perahu jadi, karena dia sangat sayang kepada masyarakatnya, wahai masyarakatku sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian, sembahlah Allah yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Tidak mau. Ya. Bahkan anaknya ketika diajak, ini anaknya Nabi Nuh diajak, wahai anakku, naiklah ke perahu bersama dengan saya, agar nanti ketika ada musibah kamu selamat. Apa jawaban anakku? Wahai bapakku, kalau seandainya ada musibah seperti banjir, saya akan naik ke atas gunung, saya selamat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan mereka dengan banjir, dan banjir itu sampai menenggelamkan gunung. Anaknya ketika sombong, wahai bapakku, kalau ada banjir saya akan naik ke atas puncak gunung. Saya tidak akan bisa mati. Air menenggelamkan gunung. Mati tidak anaknya. Mati anaknya. Anaknya Nabi Nuh mati, istrinya mati. Hanya Nabi Nuh dan ada sekitar 9 atau 11 orang yang beriman kepada Nabi Nuh, dan sebagian binatang naik dan sebagainya. Pada saat itulah seluruh masyarakat pada waktu itu tidak ada orang yang berbuat syirik, semuanya mati. Kecuali hanya ada 9 atau 11 orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Nabi Nuh alaihi wasallam, barulah terjadi tauhid. Ketika semua masyarakat meninggal dunia, mulailah tauhid. Tauhid akan berjalan terus. Tidak ada manusia yang beribadah kepada patung, kepada pohon dan sebagainya. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkembang biak. Lama kelamaan, baru lagi ada kesyirikan. Ketika ada kesyirikan, datang lagi nabi-nabi setelahnya. Nabi Ibrahim datang. Itulah sebab awal munculnya kesyirikan. Terjadi kesyirikan di permukaan bumi ini.
Sebelum terjadi kesyirikan pada zaman itu ada seseorang yang bernama Lata dan Uzza. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Najm, "Afara'aitumul Lata wal Uzza." Afara'aitumul Lata wal Uzza di surah An-Najm ayat 19. Terangkanlah kepadaku tentang tuhan-tuhan yang kamu sembah berupa Lata, Uzza. Nama ini adalah nama orang. Al-Lata ini dulu pada zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW diutus. Orang ini karena haji itu sejak pada zaman siapa? Nabi Ibrahim. Orang sudah melaksanakan haji. Orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah juga haji. Tawaf di Ka'bah. Cuma syaratnya kalau orang tawaf di Ka'bah tidak boleh kembali. Itu zaman jahiliyah. Dia juga haji. Oh, kalau kita haji, tawaf di Ka'bah dapat pahala. Ya. Tapi juga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang soleh namanya Lata. Al-Lata. Nanti Bapak sekalian bisa lihat di surah An-Najm ayat 19. Namanya Al-Lata. Bagaimana pendapatmu wahai orang-orang musyrik tentang Al-Lata? Tentang tuhan-tuhan yang kamu sembah yang bernama Allah. Dan Lata ini adalah nama orang. Dia adalah orang soleh dan dia sangat dermawan. Dia melihat orang yang haji di Makkah, di Ka'bah, itu dari berbagai daerah. Sehingga dia merasa kasihan. Mereka dari jauh sampai di sini tidak ada makanan, tidak ada minuman. Maka dia membuat roti. Setiap musim haji dia membuat roti itu gratis buat jamaah haji. Masya Allah. Dari zaman dahulu sebelum Nabi itu ada orang-orang yang selalu dermawan untuk memberikan makanan kepada jamaah haji. Sehingga sampai sekarang ini itu kalau kita haji itu kita bisa melihat banyak makanan minuman di pinggir jalan gratis. Mungkin karena dari zaman dulu nenek moyang mereka itu sudah terbiasa memberikan sumbangan gratis kepada jamaah haji. Nah, Al-Lata ini dia kerjaannya adalah membuat roti setiap hari kalau musim haji dibagi dia gratis, sehingga seluruh jamaah haji merasa senang. Ya, ada makanan ketika sampai di Makkah. Nah, orang soleh ini sangat dicintai oleh masyarakat. Kenapa? Karena sangat dermawan dan dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Al-Lata ini meninggal dunia. Kemudian ketika dia meninggal dunia, karena manusia pada waktu dia sangat sayang dan cinta kepada Al-Lata ini, akhirnya masyarakat yang tidak paham pada waktu itu tentang Al-Lata ini dijadikan sebagai Tuhan. Akhirnya mereka tawaf di kuburan Al-Lata. Dia meminta rezeki kepada kuburan Al-Lata. Dia meminta jodoh ke kuburan Al-Lata. Dia meminta keselamatan ke kuburan Al-Lata. Karena dia berkeyakinan ada orang baik, maka dia menyimpan dari tauhid. Dia berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang Nabi SAW memperbaiki tentang keadaan masyarakat jahiliyah. Nabi mengajak lagi manusia karena pada waktu itu di Ka'bah ada 360 patung. Ada 360 patung. Dan patung-patung ini itu dimiliki oleh setiap suku. Setiap suku punya patung. Jadi kalau suku ini mau ke Makkah, maka dia beribadah kepada patungnya. Tidak boleh beribadah kepada patung yang lain, karena bukan Tuhannya. Akalnya orang jahiliyah, makanya jahiliyah disebut apa jahiliyah? Bodoh. Banyak Tuhan
di Ka'bah 360 patung. Setiap suku-suku mendatangi patungnya masing-masing, kemudian beribadah kepada patungnya di sekeliling Ka'bah. Karena Ka'bah itu sangat dihormati, sangat dimuliakan. Nabi SAW ketika dia awal diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya dia diperintahkan untuk waktu ada manusia tidak. Untuk sekarang sudah berumur berapa tahun? 1 tahun. Akhirnya Nabi SAW mengajak masyarakat. Itu pun ditentang. Akhirnya Nabi SAW diusir dari kita harus karena dia mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diusir. Akhirnya Nabi pergi ke Madinah. Ketika Nabi SAW kembali ke Mekah, karena Islam pada waktu sudah kuat, kembali ke Mekah, apa yang pertama kali didakwahi masyarakat? Tauhid. Yang pertama kali didakwahi masyarakat adalah tauhid, sembah Allah. Semua patung yang ada di sekitar Ka'bah yang disembah selain Allah dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid. Semua para nabi dan rasul mengajak manusia agar menyembah Allah. Minta rezeki, minta kepada Allah. Minta apa saja, minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Jangan minta kepada buatan Allah. Nah, inilah perjalanan sebab munculnya kesyirikan. Sebab munculnya kesyirikan. Mudah-mudahan Bapak sekalian bisa mengetahui tentang sebab-sebab ini sehingga membuat kita semangat. Oh, ternyata tauhid itu sangat penting sekali. Karena semua nasihatnya para nabi dan rasul adalah tauhid. Semua dakwahnya para nabi dan rasul adalah tauhid. Itu nomor satu. Kalau tidak ada tauhid dalam jiwa kita, itu kita gampang untuk dipengaruhi oleh musuh-musuh Allah. Tapi kalau kita punya tauhid, musuh-musuh Allah takut. Musuh-musuh Allah takut. Ya, oleh karena itu, alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di masjid ini ada pelajaran tauhid yang bisa mengajak kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang bertanya? Dipersilakan kalau ada yang bertanya. Atau kalau tidak ada bertanya, saya ingin bertanya. Mudah-mudahan masih ingat. Pertanyaan pertama, ada 5 nama orang soleh yang disembah pada zaman Nabi Nuh. Siapa namanya? Dan apa? Tadi berkali-kali saya ulang. Dan juga suara. Ada 5. Ya. Untuk menghafal ini ilmu. Untuk menghafal ini nanti lihat di surah Nuh ayat 23. Lihat surah Nuh ayat 23. Insya Allah kita bisa tahu dulu terjadi kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah itu sejak pada zaman Nabi Nuh sudah ada. Bukan zaman sekarang ini ada. Kalau ada orang menyembah kepada gunung, ada orang minta rezeki datang ke sebuah pohon, itu sudah ada zaman-zaman dahulu. Ya. Ini yang kita harus kikis. Ya. Ini yang harus kita tinggalkan agar kita menjadi selamat nanti pada hari kiamat. Ya, ini tujuan kita belajar tentang masalah tauhid. Karena waktu sudah masuk, maka kita tutup majelis ini dengan doa.